Kadangan kita malam ini tentang awal mula adanya manekung atau gembleng, supaya panjenengan tidak penasaran, barangkali ingin tahu awal mulanya seperti apa. Setelah saya selesai berpetualang keliling dunia selama berpuluh-puluh tahun, kurang lebih sekitar 45 tahun, saya mengembara, berpetualang, berspiritual, hanya untuk mengetahui yang disebut Tuhan itu apa dan seperti apa serta bagaimana. Walaupun pada awal-awalnya saya berangkat dari dunia keilmuan. Setelah selesai mengembara, berpetualang, berspiritual, pada akhirnya saya sampai di tempat ini, tempat di mana saya mendirikan sebuah pesanggrahan. Penyelesaian petualang saya, penyelesaian pengembaraan saya dan spiritual saya itu berakhir ketika saya mengetahui jam berapa, hari apa, minggu keberapa, bulan berapa, tahun berapa, dan saya dalam keadaan apa ketika yang namanya mati itu datang. Saya ulang, setelah pengembaraan saya berhasil, saya katakan berhasil gitu ya. Setelah petualang saya berhasil, setelah spiritual saya berhasil, saya katakan berhasil karena saya bisa mengetahui kapan saya mati. Intinya seperti itu. Ketika kematian itu datang menjemput saya, jam berapa, hari apa, minggu keberapa, bulan berapa, tahun berapa, itu saya tahu. Bahkan saya mengetahui ketika saya mati, siapa saja yang ada di samping saya. Nah, setelah saya mengetahui, kemudian saya berupaya mencari tempat yang sekiranya tubuh saya itu dikubur, bisa dikubur dengan nyaman. Setelah mengetahui ajal saya, kematian saya, kemudian saya berupaya mencari tempat yang sekiranya ketika raga saya ini dikubur itu bisa nyaman. Kenapa saya harus mencari tempat yang sekiranya ketika raga saya dikubur, raga saya bisa merasakan nyaman? Karena saya tahu selain ajal,
setelah kematian, orang-orang yang mencintai saya, orang-orang yang mengasihi saya, orang-orang yang menyayangi saya, itu rebutan raga saya. Masing-masing ingin agar tubuh saya itu dikubur di daerahnya. Nah, dengan kejadian itu yang saya ketahui, saya merasa tidak nyaman. Makanya saya mencari tempat yang sekiranya ketika tubuh saya itu dikubur, tubuh saya itu bisa nyaman. Dan kesadaran saya menuntun saya dengan sangat kuat sampai di tempat ini. Tempat yang cukup sunyi pada waktu itu. Setelah saya datangi tempat ini, kemudian saya mencoba untuk beradaptasi. Walaupun awal kali saya beradaptasi dengan lingkungan setempat di tempat ini, mengalami banyak kendala dan kesulitan, namun saya benar-benar merasa nyaman gitu, kalau raga saya dikubur di sini. Kemudian dengan berbagai macam proses, saya berusaha bertahan untuk tetap ada di sini. Seiring berjalannya waktu, saya berhasil beradaptasi dengan lingkungan setempat, baik itu secara dohir maupun secara batin. Hingga saya mengetahui di sebelah barat tempat ini ada sebuah tempat yang diliputi misteri. Dan beberapa tempat lainnya yang mendukung. Seperti kecamatan dari Desa Pilangrejo, yaitu Juwangi, yang penyebutannya mirip-mirip dengan Banyuwangi. Sedangkan di sebelah barat tempat ini ada pedukuhan namanya Jenggolo, mirip-mirip dengan kerajaan tertua di Jawa Dwipa, yaitu Kerajaan Jenggala. Terlebih lagi, setelah saya berhasil beradaptasi secara mendalam, ternyata tempat yang diliputi misteri itu adalah tempat di mana Kerajaan Jenggala moksa. Semakin kuat kenyamanan saya untuk mengubur raga saya di tempat ini. Seiring berjalannya waktu, setelah pesanggrahan kelas sederhana berhasil saya dirikan, kemudian saya menggali lubang kuburan sendiri di bawah kasebo tempat istirahat saya. Setelah lubang kuburan yang nantinya akan saya jadikan untuk mengubur tubuh saya, kemudian saya membeli perangkat kematian selengkapnya, mulai dari kain, kafan, dan lain sebagainya. Setelah semuanya tersedia, kemudian saya menekadkan diri memanfaatkan sisa-sisa umur saya, yaitu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun yang ingin mendalami lebih dalam lagi tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku di tempat ini. Seiring berjalannya waktu lagi, sembari menunggu hari H di mana saya akan mati, saya melayani siapapun yang datang ke sini untuk mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Selain itu tidak. Walaupun tidak sedikit
Orang-orang yang mengenal saya mengetahui seperti apa dan bagaimana masa lalu saya. Namun jika kedatangan mereka bukan untuk selain wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, saya tolak dengan tegas. Dan ketika hari H itu datang, satupun yang ada di pesanggrahan ini tidak ada yang saya beritahu. Namun ada beberapa orang yang mengetahui bahwa di bawah gazebo saya itu ada lubang kuburan. Namun tidak ada satupun yang saya beritahu kapan saya akan dikubur di tempat itu. Setelah hari H itu tiba, hari di mana saya akan mati, kemudian saya masuk ke dalam lubang kuburan itu, melakukan patrap samadhi manunggal jati, dengan tujuan kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadinya jiwa raga saya. Setelah pada puncaknya, saya jadi mengetahui, jadi memahami, dan jadi mengerti apa dan bagaimana itu kesempurnaan abadi. Bahwasanya kesempurnaan abadi adalah tan kenaning owah gingsir, artinya langgeng atau abadi. Dan ternyata lagi kesempurnaan abadi ini adalah hak seluruh manusia hidup. Artinya seluruh manusia hidup itu punya hak, punya kewajiban untuk mendapatkan yang disebut kesempurnaan abadi. Dan lagi dan ternyata kesempurnaan abadi ini hanya dapat dicapai, hanya dapat dimiliki dengan kelakuan baik atau perbuatan kebajikan, bukan yang lain. Sebenarnya tidak sedikit orang di dunia ini menyukai kebaikan dan selalu melakukan kebajikan-kebajikan. Dan mereka memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan kesempurnaan abadi tersebut. Hanya saja tinggal menunggu waktu. Kapan waktunya? Ketika dia bertemu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, kemudian mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku itu, dan sejak itulah maka dia akan mendapatkan yang disebut kesempurnaan abadi. Kesempurnaan abadi ini bukanlah hal yang baru, melainkan sudah dikaji sejak awal pertama kali kehidupan manusia di bumi. Bermula dari kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa. Keberadaan mereka berdua di dunia ini
itu dikarenakan mengkaji kesempurnaan abadi namun tidak pada tempatnya. Atau dengan kata lain, menyalahi kodrat. Atau dengan kata lain, menyalahi aturan. Dan setelah saya mengerti, memahami, dan mengetahui tentang apa dan bagaimana kesempurnaan abadi yang tak lain dan tak bukan adalah hak seluruh manusia hidup di dunia ini, dan penempuhnya hanyalah perbuatan baik atau perbuatan kebajikan yang sering saya bahasakan dengan kata menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Ketika saya manunggal jati di hari H, ketika saya mati, ternyata sampai pinggang saya itu terasa kaku. Kalau bahasa Jawanya itu dengkean, pinggang saya itu kaku. Dan ketika saya dapat merasakan pinggang saya itu kaku, kesadaran saya mengatakan bahwasanya berarti saya tidak mati. Kalau saya mati, tidak mungkin saya dapat merasakan pinggang saya yang kaku. Dikarenakan saya dapat merasakan pinggang saya kaku, berarti saya tidak mati. Kemudian saya membuka mata dan menggerakkan tubuh. Ternyata benar, saya tidak mati. Kemudian saya keluar dari lubang kuburan yang saya buat sendiri. Bersamaan saya bergerak keluar dari lubang kuburan, tekad saya robah. Yang awalnya akan mengabdikan sisa-sisa hidup saya ganti dengan menyampaikan kabar gembira tentang kesempurnaan abadi kepada siapapun yang mau dan bersedia berbuat baik atau melakukan kebajikan hingga sampai saat ini. Jadi kesempurnaan abadi baik yang tersurat di dalam kitab-kitab orang-orang hebat zaman dulu maupun yang tersirat di dalam alam semesta yang dikaji oleh kaum sufi, kaum ahli spiritual, itu bukanlah fikti, melainkan benar-benar nyata. Namun hanya saja sayangnya kesempurnaan abadi ini tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan harta benda, tidak bisa ditempuh dengan jalan keilmuan model apapun. Kesempurnaan abadi hanya dapat dibeli dengan perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan kebajikan yang sering saya istilahkan dengan bahasa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Panjenengan tahu apa itu abadi? Panjenengan tahu apa itu kesempurnaan?
Kesempurnaan adalah tidak mengalami penderitaan dalam bentuk apapun. Kesempurnaan adalah tidak mengalami kesedihan dalam bentuk apapun. Kesempurnaan adalah tidak mengalami kekurangan dalam bentuk apapun. Kesempurnaan adalah tidak mengalami masalah-masalah. Sedangkan keabadian adalah tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami kehancuran, dan tidak mengalami kematian. Itulah yang diperjanjikan antara manusia hidup dengan maha hidupnya. Artinya, tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang tidak untuk itu. Saudara-saudari kita yang telah mengalami kematian, itu dikarenakan salah atau tidak tepat di dalam memaknai kebaikan atau kebajikan. Itu dikarenakan mereka belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui apa, siapa, dan bagaimana jati diri sejatinya dirinya. Kebajikan atau kebaikan satu-satunya sarana untuk mendapatkan kesempurnaan abadi ini sangat rumit. Tentangnya berulang-ulang kali saya katakan ini sangat rumit, ini sangat sulit, dikarenakan kita belum terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, kita belum terbiasa melakukan kebajikan-kebajikan. Dikarenakan kita belum terbiasa melakukan kebaikan atau kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, sehingganya kita mengalami kesulitan-kesulitan untuk mencintai orang yang membenci kita, untuk mengasihi orang yang menghina kita, orang yang mencela kita, untuk menyayangi orang-orang yang mengfitnah kita. Dan kita pun selalu mengalami kesulitan-kesulitan untuk melakukan kebaikan atau berbuat kebaikan atau berbuat kebajikan kepada orang-orang yang menjahati kita, orang-orang yang mencelakai kita. Itu semua dikarenakan kita belum terbiasa. Sehingganya walaupun kita dicipta untuk itu, walaupun kita didesain atau dirancang untuk itu, kita mengalami kesulitan dikarenakan kita belum terbiasa. Manekung, gembleng, saya adakan setelah saya mengalami gagal mati. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya puncak inti klimaknya manekung atau gembleng adalah kesempurnaan abadi. Keadaan di mana seorang manusia hidup tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesedihan, tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami kerusakan,
tidak mengalami kehancuran, dan tidak mengalami kematian. Dan sekali lagi saya katakan, ini tidak remeh. Ini bukan remeh. Penempuhannya sebenarnya sangat sederhana. Menempuhnya sebenarnya sangat gampang. Karena untuk menempuh kesempurnaan abadi, kita tidak mesti mencucurkan keringat. Kita tidak harus mengeluarkan tenaga. Dan itu gratis. Jika sampai mengalami kesulitan, jika sampai mengalami rumit, berarti panjenengan belum terbiasa. Bukan karena apa-apa, melainkan itu karena panjenengan belum terbiasa. Sebab karena itu, untuk menjadi terbiasa perlu dilatih, perlu latihan. Dan pelatihannya selama panjenengan ada di sini bersama saya. Seperti yang sudah dimotivasikan oleh para kadang wakil saya yang menemani panjenengan gembleng, bahwa penentu patrap panjenengan ada di diamnya panjenengan ketika bersamadi. Lah, untuk mengklikkan hal ini, saya ingin bertanya, apakah ada di antara panjenengan yang kurang mengerti, kurang memahami, dan kurang mengetahui tentang diam? Soalnya saya perhatikan ada yang bermasalah tentang diam ini. Coba di antara panjenengan yang kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui tentang diam, ketika panjenengan sampai di ranah samadhi, ungkap atau tanyakan, kesulitannya di bagian apa? Ayo tanyakan. Mohon maaf, bukan tidak memperhatikan sarana ya. Mohon maaf Pak Betul. Memang sebenarnya sudah saya terima dan menikmati untuk diam. Cuma di dalam tubuh ini seperti kayak ada yang menyentuh-nyentuh sakitnya, tapi tetap saya terima. Itu namanya bukan diam, belum diam. Diam itu tidak ada bentuk upaya apapun. Diam itu tidak ada bentuk usaha apapun. Jika masih ada upaya, jika masih ada usaha, berarti belum diam. Seperti yang diuraikan oleh Mas tadi. Merasakan saya sudah terima, itu namanya bentuk upaya, bukan diam. Ayo, yang lain paham nggak? Ngerti nggak? Tahu nggak? Diam ini loh. Ketika saya bertanya kepada panjenengan dan panjenengan tidak jawab, itu loh namanya diam. Kayaknya enggak ada yang lebih sederhana dari bahasa itu. Ini saya mau tanya. Jadi lihat dari apa yang saya praktekkan, di situ saya menemukan dua unsur. Jadi
dalam situasi apa itu diam dalam hati, apa itu diam dalam pikiran gitu. Ada lagi? Sudah satu saya catat. Ada lagi?